Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Ahmad Sawi rahimahullah terhadap tafsir Jalalain. Alhamdulillah sudah di ayat surat Al-Baqarah ayat ke-13, 14 kalau nggak salah ya. Apa 17? 17. Cetakan lama nggak ada nomor ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Masaluhum, sifatuhum fi nifakihim. Bermula masal mereka, bermula sifat mereka dalam kemunafikan mereka itu kamasalil ladzi, seperti sifatnya orang-orang yang menyalakan ia naran akan api. Istauqada auqada, yang menyalakan ia akan api fi dzulmatin, dalam satu kegelapan. Falamma adaat, maka manakala menerangi ianya api, anarat, maka manakala menyinari, menerangi ianya api, mahaulahu, akan tempat di sekitarnya si mustauqid, di sekitarnya orang yang menyalakan, fa absara, maka melihat ia, wastadfa'a, dan mendapatkan kehangatan ia, wa amana mimma yakhafuh, dan aman ia dari apa yang takut ia akannya, zahaballah, jawab lama, niscaya menghilangkan oleh Allah binurihim, akan cahaya-cahaya mereka. Atfa'a, memadamkan ianya Allah akannya nur. Wa jumi'ad dhamiru mura'ata li ma'na alladzi, dan dijamakkan akan dhamir karena memperhatikan bagi makna alladzi. Dhahaballahu binurihim, him ini karena dilihat kepada makna alladzi. Alladzi berarti bisa makna umum di sini ya. Makanya pakai hum. Nah, di istauqada berarti melihat lafaz alladzi. Ya. Karena di belakang kan hum kan, berarti alladzi di sini maksudnya alladzina. Wa tarakahum, dan membiarkan ianya Allah akan mereka, meninggalkan ianya Allah akan mereka, fi dhulumatin, dalam kegelapan-kegelapan. La yubsirun, hal keadaan mereka itu tidak bisa melihat, ma haulahum, akan apa saja yang ada di sekeliling mereka. Mutahayyirina 'anit thariq, hal keadaan mereka itu yang bingung dari jalan, khaifin, lagi yang takut. Fakadzalika haula'i amanu bi idhari kalimatil iman, maka demikian pula itu mereka orang-orang munafik. Amanu, mereka beriman, bi idhari, dengan menampakkan kalimat iman. Fa idza matu, maka bila mereka nanti mati, ja'ahumul khauf wal azab, datanglah kepada mereka oleh ketakutan dan siksa. Titik, Ustaz. Ya. Ini banyak sebenarnya yang harus dibahas ini. Tapi nanti kita lihat dulu, Ustaz. Nah, yang penting kita maknai dulu kan. Kalau udah aman maknanya berarti kita pindah ke hasyiahnya. Nah, qauluhu masaluhum. Tafadhal Ustaz. Siapa yang mau ngambil posisi, tafadhal. Saya tunggu ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu masaluhum lamma bayyana kuba'ahum wa akibata amrihim syara'a bidarbi amsalihim wa yubayyinu fiha wasfahum wa ma hum alaihi. Qauluhu sifatuhum asyara bidzalika
ila annal masala bitahriqi huna ma'nahu as-sifatu walaysal muradu bihi al-masala sa'ira wa huwa kalamun apa ini? Wa huwa kalamu shibihin apa ini? Madrabuhu bi apa ini? Mauridihi. Bi mauridihi bi gharabatihi kaqaulihim as-sayfu di atil labanu wa qauluhu ta'ala daraballahu masalan abdan mamluka al-ayata wa innama fassarahu bima'na shibhi bi alla yalzamu alaihi ziyadatul kafi wal aslu adamu ziyadati wal jar wal majruru muta'alliqun bimahzufin khabaru mislin at-taqdiru sifatuhum kainatun mislu sifatil ladzi istauqada naran wa yasihu fi hadhil kafi an takuna isman wa hiya nafsuha hiyal khabaru wa innama jurra biha li annaha ala suratil harfi wa an takuna harfan muta'alliqatan bi mahzufin wa ala kullin ma'naha mislu qauluhu nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu mathaluhum lamma bayyana qabaihahum jamak qabihatun qabaih manakala telah menjelaskan ianya Allah akan keburukan-keburukan mereka wa akibat amrihim dan akibat urusan mereka syara'a memasuki ianya Allah bidarbi amsalihim dengan membuat perumpamaan mereka wa yubayyinu fiha wasfahum dan menjelaskan ianya Allah dalamnya ayat akan sifat mereka wa mahum alih dan akan sesuatu yang bermula mereka orang munafik itu di atasnya sesuatu. Jadi sifat orang munafik sudah selesai di belakang Kemudian biar lebih jelas lagi harus ditamsilkan. Karena dengan tamsil biasanya hal-hal yang tadinya dalam pikiran jadi nyata. Fiha di situ ya. Gimana? Di situ fiha ya. Wa yubayyinu fiha ya. Iya, di Ustaz. Wa yubayyinu fihi. Oh, fihi juga boleh berarti. Kembali ke amsal. Boleh. Tunggu tadi kembalinya kemana ini ayat ya? Kalau fiha saya ngebayangi ayat rupanya ke amsal aja Ustaz. Manakala menjelaskan ianya Allah akan keburukan mereka akibat perkara mereka memasuki ianya Allah dengan membuat perumpamaan mereka menjelaskan ianya Allah dalamnya amsal. Yang amsal ini ayat juga Ustaz. Masaluhum kan? Oke. Nah, karena ya boleh kalau fihi juga boleh. Qauluhu sifatuhum. Tadi masaluhum, sifatuhum. Jadi masal di sini artinya sifat ya. Qauluhu sifatuhum asyara bidzalik mengisyarah yang musannif dengan demikian ucapannya ila annal masala bitahrik kepada bahwa sungguh masal dengan diberi harokat sa di sini itu bermula maknanya masal itu sifat. Jadi masal itu ada ini Ustaz. Ada masal bi fathah sa, ada mislu dengan sukun sa, ada masil itu artinya sama-sama. Masal, mislu, masil. Kayak syabahun, shibhun, syabih. Nah, jadi arti masal di sini kalau pakai harokat, masal itu artinya sifat. Padahal masal juga punya arti lain. Walaisal muradu bihil masalas sa'ira. Tidaklah yang dimaksud dengannya masal di sini itu masal sa'ir. Masal perumpamaan yang berjalan, yang berlaku. Apa bahasa Arab? Apa bahasa Indonesianya Ustaz? Misalkan begini Ustaz. Kita melihat orang ragu Orang ragu mau melakukan sesuatu. Kita kan ada itu yang dalam bahasa Arab.
Gimana sih kamu kok maju mundur gitu? Padahal orangnya nggak maju mundur, Ustaz. Orangnya duduk. Cuma dia ragu untuk melakukan sesuatu. Kita mengatakan, engkau kok maju mundur gitu? Kan ada dalam bayan itu kan. Taqaddama rijlan wa ta'akhara rijlan. Maju mundur kakinya. Itu kan masal. Bahasa Indonesianya apa, Ustaz? Perumpamaan. Perumpamaan gitu. Iya, tamsil, perumpamaan. Perumpamaan ya. Ya, pokoknya itu masal dalam bahasa Arab. Sering lah biasa gini, kayak gini. Kan bering, Ustaz. Satu burung di tangan itu lebih baik dari 10 burung di pohon. Apa bahasanya? Orang Indonesia bilang. Usfurun wahidun fil yad khairun min asyaratil usfur ala syajarah misalkan ya. Itu kan perumpamaan. Tidak dimaksud maknanya yang asli. Lebih baik kita sedikit tapi kita miliki daripada banyak tapi nggak ada. Lebih baik Peribahasa tuh. peribahasa. Ya. Itu maksud Peribahasa. saya. Peribahasa. Lebih baik makan ikan asin dalam kenyataan daripada makan ayam dalam mimpi. Kan gitu, Ustaz? Nah, jadi ini maksudnya walaisal muradu bihi, tidaklah yang dimaksud dengannya masal dalam ayat itu masalus sair. Jadi masalus sair itu peribahasa berarti. Oke. Okay. Wahwa. Ini ada definisinya nih. Wahwa kalamun syabbaha mudribuhu bimauridihi li gharabatih. Bermula dianya masal sair atau peribahasa, itu satu kalam syabbaha ya, yang menyerupakan oleh orang yang membuatnya bimauridihi dengan tempat datangnya yang asli, li ghorobatihi karena ghorobahnya kalam. Ini susah juga. Gimana Ustaz? Ini sebelum kita baca ini kita harus paham dulu peribahasa itu tujuannya untuk apa sih? Kenapa harus ada peribahasa? Jadi peribahasa itu kalam yang ringkas, yang maksudnya bukan arti dasarnya, tapi berlaku sebagai perumpamaan untuk apapun kan, dan ada orang mudah paham. Nah inilah dia. Peribahasa itu kalam yang menyerupakan oleh orang yang membuatnya dengan mauridnya kalam, dengan tempat dasarnya kalam. Pada dasarnya orang ketika maju mundur itu kan menunjukkan kepada ragu saya. Taqaddama rijlan wa ta'akhara rijlan, itu mauridnya, dasarnya seperti itu. Kemudian kalam itu tidak lagi digunakan untuk hal itu. Karena ajaibnya mungkin ya. Gharabah, karena anehnya kalam. Kakolihim seperti ucapan mereka, as-saifu dayya'atil laban. Musim panas itu melenyapkan ia akan susu. Ini kayak kalau bahasa kita ini kering sehari kan, melupakan hujan setahun. Mana para ustadz? Coba komentarnya dulu. Saya juga nggak tahu nih cara menjelaskannya. Nah, pokoknya begitu aja. Seperti ucapan mereka, as-saifu dayya'atil laban, musim panas itu melenyapkan ia akan susu. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, daraballahu masalan abdan mamlukan, membuat oleh Allah kan satu perumpamaan hamba yang budak nanti disamakan dengan orang yang merdeka. Dalam ayat ini ya. Pertanyaannya, kenapa beliau memilih arti masal dengan sifat, bukan masal-masal peribahasa? Wa inna ma fassarahu bis sifati wa lam yufassirhu bil masali bima'na syabahi li Allah. Hanya saja menafsirkan ianya musannif akannya masal dengan sifat, tidak menafsirkan ianya musannif akannya masal dengan peribahasa, dengan masal dengan arti syabah, li Allah yalzamu alaihi, supaya tidak lazim di atasnya oleh tambahan kaf. Jadi ayat di sini begini, masaluhum kamasali. Kaf artinya syabah juga. Jadi kalau masal di sini artinya masal, ini jadi berarti kaf ini nggak berfungsi.
Ada double alat tamsil gitu Mas. Iya, sama kayak laisa kamislihi Ustaz. Makanya kalau di sini di sono misli diartikan malah zat ya. Laisa kazatihi. Tapi khilaf juga di sini. Banyak ulama saya lihat tafsir-tafsir lain juga kan malah lebih cenderung kepada ini peribahasa. Jadi kalau di sini kata beliau, kenapa masal di sini artinya bukan masal sair ya, supaya tidak terjadi tambahan kaf di sini. Jadi sifat aja, sifat mereka itu seperti sifat. Nah, supaya tidak lazimlah di atasnya penafsiran oleh tambahan kaf. Bermula asal itu ada muziyadah, tidak ada tambahan. Pada asalnya kan setiap huruf itu kita maknai kan. Kalau masih mungkin kita maknai, ya udah kita maknai. Berarti masal artinya sifat. Masih muskil masalah sair itu Tengku. Aslinya Ya. sair di sini mananya apa Tengku? Bisa Yang dikatakan berlaku- pepatah nggak? Berjalan, berlaku terus-menerus lah. Bukan Peribahasa. Gimana? bukan maknanya masalah saya itu ya masalah selainnya gitu. Enggak Tengku ya. Sair. Ada kan sairil kan yang bisa makna selainnya gitu. Selain Iya, dia gitu. ketinggalan ya. Bahasa kita Ya. ketinggalan, selain, memang selain juga. Iya, sisanya gitu. Sisa kan masal kan maknanya banyak. Nah, kalau di sini masal di mana sifat. Nah ya artinya mana dalam hal ini sifat bukan selain sifat gitu. Sairu amalihnya suka ada gitu. Ada. Sisanya Itu gitu. semua amalannya kan? Iya. Selain ini gitu. Iya, bisa aja. Tapi ini udah jadi istilah ini, Ustaz. Oh, udah jadi istilah ini ya, Mas. Iya, mas halus sair ini udah jadi istilah ini. Jadi apa itu kesimpulannya masalah sair itu? Perumpamaan yang berlaku terus-menerus. Oh iya. Peribahasa. Tidak digunakan untuk arti dasarnya. Bahkan ada kitab namanya Mas Halus Sair kan. Fishi'ri, lupa saya. Ada judul kitabnya. Jadi udah jadi istilah baku ini itu ya masalah sair. Istilah baku dalam ilmu kepribahasaan. Makanya beliau menyerupakan ini. Satu ucapan yang digunakan bukan pada arti dasarnya. Kayak majaz gitu. Tapi bukan majaz. Iya. Sama ini Tengku apa tadi di surah apa dulu tadi? Wahwa kalamun sabbaha apa madrubahu. Iya, mudribuhu kalau saya mengartikan ini orangnya. Oh iya. Kalamun syabbaha mudribuhu. Satu kalam yang menyerupakan oleh orang yang membuat kalam itu. Iya. Ya, diserupakan dengan tempat datangnya kalam yang asli. Kalau contohnya tadi taqaddama rijlan ta'akhkhara rijlan, asalnya itu kan maju mundur ya. Iya. Tapi itu aslinya, mauridnya aslinya maknanya maju mundur. Tapi ketika orang membuat perumpamaan dengan kata maju mundur, tidak tujuannya kakinya bergerak ke depan dan ke belakang. Tapi maksudnya nanti ragu mungkin. Ya. Bahasa Indonesia juga kan gitu, ente maju mundur nih gitu kan. Ya, tapi orangnya nggak maju mundur kan? Iya, diam aja di tempat. Diam, cuma ragu dia ya. Ini rada susah Ustaz. Ini kayaknya ini jadi PR ini. Nanti penjelasan dari Ghorobah gimana kan? Yang detail. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu. Apa urusannya sama bukit? Ya. Orang nabung gitu kan. Lo mah apa namanya burung yang udah di tangan dilepasin. Nah itu kan. Gimana itu kalau ada ucapan seperti itu? Orang udah dapat untung Ustaz. Orang dagang ya. Udah ada yang beli modal 10.000, ada yang beli 15. Tapi dia nggak jual, nunggu ada yang beli 20. Sehingga orang mengatakan gimana sih burung udah ditangkap dilepas lagi. Nah itu kan. Padahal apa hubungannya dengan burung kan? Nah, itu. Masalah sair. Wallahu a'lam. Ustaz Faruli. Kalau Ghorobah itu mungkin kayak istilah yang di Daraballahu masalan. Ya yang Ghorobah itu kayak yang di istilah ilmu balaghah itu mungkin tuh ya. Yang maknanya susah gitu, asing gitu. Aneh, ajaib. Aneh. Iya. Aneh. Artinya kayak nggak ada hubungan gitu kan? Iya. Ini bagiannya Ustaz Baruli ini.
semua nih. Iya. Jadi gini Ustaz, ini memang kita Jawahirul Balaghah ini udah mendesak Ustaz. Jawahirul Balaghah udah mendesak ya kan. Segera kita mulai Ustaz, hari Minggu insya Allah. Waduh. Oke, lanjut dulu dikit. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin khabaru mathalu. Bermula jar dan majrur itu muta'allaq dengan mahdhuf, itu menjadi khabar masal. Jadi kamasali ya, ta'allaq dengan mahdhuf, khabar masal. At-takdiru sifatuhum kainatun mislu sifatil ladzi istauqada nara. Bermula takdir itu bermula sifat mereka itu ada ya seperti sifat orang-orang yang menyalakan ia akan api. Ini makna alif sinta juga nggak diambil ya. Auqada tadi beliau mengartikan auqada. Istauqada auqada ya, makna alif sintanya hilang. Wa yasihu fi hadhil kafi an takuna isman. Dan sahlah pada ini kaf oleh bahwa ada ianya kaf itu isim. Boleh kaf ini bukan huruf jar ini, kaf ismiyah. Bermakna masalu berarti atau mislu ya. Masaluhum mislu masalil ladzi. Salah pada ini kaf oleh bahwa ada ianya kaf itu isim, wahia dan dianya kaf nafsuha. Dirinya kaf itu dianya diri kaf itu jadi khobar. Berarti yang jadi khobar kaf ini langsung. Sama kayak minan nas kemarin kan bermakna ba'du. Nah, wa inna majurra biha hanya saja dijarkan orang dengannya kaf di annaha ala suratil harfi karena kaf itu di atas bentuk huruf jar. Nah, wa antakuna harfan dan sah atau kepada antakuna dan sahlah bahwa ada ianya kaf itu huruf muta'alliqatun yang muta'ala ia dengan mahdhuf. Jadi takdirnya kainon tadi kan kainatun. Wa ala kullin maknaha mislu dan di atas tiap-tiap bermula maknanya kaf itu mislu. Bukan masal lagi mislu. Masaluhum mislu masalil ladzi istauqada nar. Itu Ustaz. Yang ini baru dengar lagi tuh nih kaf ismiyah tuh. Ada isim-isim yang bentuknya huruf. Kemarin udah ketemu Ustaz. Wa minan nasi mayyaqulu ba'dun nasi mayyaqulu min bermakna ba'du isim. Oh, berarti ini faedah maksudnya tunggu ya. Bukan faedah, memang isim dia, cuma bentuknya huruf. Kalau faedah memang ada min tab'in ya kan? Memang kaf ismiyah, bukan kaf huruf jar. Nah, cuma berbentuk huruf. Beramal nggak tunggu? Beramal kalau di sini kan kamathali. Iya, artinya kalimat sesudahnya majrur dengan dia karena dia mirip hurufnya. Udah, tugasnya mengejar aja. Sebenarnya ini jadi mudhaf. Maksudnya begini Ustaz. Kalau ini kaf isim mestinya kan mudhaf kaf masali mudhaf ilaih kan gitu. Tapi nggak di-i'rab seperti itu. Tetap kaf masali majrur dengan kaf karena dia mirip huruf ya kita anggap huruf dah. Di segi makna kita anggap isim. Kacau Ustaz. Makanya menyalahi yang udah dipelajari. Tentu ya. Ya. Nah, bedanya sama masal sama misal atau mislun itu gimana ya Tengku untuk bisa membedakannya? Maksudnya itu sebuah kata itu gimana kalau membacanya berbeda gitu ya Tengku? Nah, jadi memang susah juga kalau contoh itu, kalau mislu itu contoh, perbandingan, nadir. Biasanya dalam nahu kan, wadzalika mislu qama zaidun misal. Itu berarti mislu karena qama zaidun kan bukan peribahasa. Nah. Kalau mislu mana menyerupai Tengku ya? Menyerupai atau nadir ya. Perbandingan. Ya, gitu ya. Syibhu. Susah membedakan Ustaz Dzulkarnain ini kalau dijelaskan di sini kita baru tahu ini. Oke. Kalau nggak ada harokat kacau bahasa Arab ya. Ini kan jadi khilaf baca ini kalau nggak ada harokat. Ada yang baca kamisli, soalnya laisa kamisli. Jadi di sini di sono berarti laisa kanadiri kan? Nggak ada banding. Tuhan nggak bisa dibanding. Laisa kamislihi syai'un.
Berarti kafnya kamisli itu ismiyah atau huruf itu Tengku ya? Yang mana? Yang di laisa kamisli kayaknya enggak seperti masaluhum kamasali ini. Nah, di sana juga khilaf Ustaz. Ada yang bilang kaf itu bermakna mislu juga. Kaf ismiyah. Laisa mislu zatihi takwilnya. Laisa kamisli. Misli bermakna zat di sana. Kaf bermakna mislu. Laisa mislu zatihi. Mungkin itu ditakwil biar nggak rusak makna ya. Ada juga yang menyatakan itu huruf jar biasa. Laisa kazatihi. Kaf huruf jar di sana Ustaz. Nah, kaf huruf jar karena yang jadi isim ketika i'rab di sana syai'un. Nah, syai'un yang jadi isim laisa. Andaikan kaf itu kaf ismiyah berarti kan kaf langsung jadi isim laisa. Tapi kalau kita lihat kitab i'rab syai'un isimnya. Nah, begitu Ustaz sementara. Sementara. Lanjut Ustaz. Qauluhu. Dari Lombok pindah ke Aceh, Ustaz Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu istauqada. Ya Ustaz. Ra'i fi afradi lafdzil ladzi ru'ya fi afradi lafdzul ladzi wa fi qawlihi dhahaballahu binurihim ma'nahu qawluhu auqada asyara bidzalika ila annasina wa ta'a zaidatani la li talbi li'annahu la yazimu min talbi iqadi bil fi'li qawluhu fi dhulmati ay syadidatin wa hiya dhulmatul laili wasahabi waraihi ma'a mutirri qawluhu falamma adaat ay adaatun adaatun nuri kawi qala ta'ala huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura fa qawluhu anarat ay nuran kawiyan wal fa'ul litartibi wa ta'qibi li'anna al-iqada at-ta'qibu iqada qaluhu ma hawlahu yahtamilu annama nakirata mausufata wa hawalahu sifatun wa dhamiru a'idu ala mauqidi linnari wal fa'ilu adaat dhamiru ya'udu ala nari wa yahtamilu annama ismal mausuli wa haulahu silatun wa huwa sifatun li mausufi mahdhufi taqdiruhu kainul ladzi haulahu. Oke Ustaz. Qaulu Titik Ustaz ya. Masyaallah. Oke Ustaz, syukran. Qaulu istauqada ini ada yang ra'a apa ru'ya? Ada alif ini semuanya? ada. Ada Ustaz. Oke. Qaulu istauqada menyalakan ya ra'a gitu ya. Ra'a fil ifradi lafdal ladzi. Berarti kembali kepada Allah. Memura'ah ianya Allah. Memperhatikan atau apa namanya? Memperhatikan ianya Allah pada ifrat, pada memufradkan lafaz alladzi. Oh kan? Menjaga, memperhatikan ya Allah dalam mengifratkan. Akan apa Allah jaga? Lafdal ladzi akan lafaz alladzi. Dan pada firman-Nya Allah zahaballahu binurihim maknahu akan maknanya alladzi. Jadi begini maksudnya. Istauqada, kenapa pakai mufrad? Istauqada huwa kan?
Oh, Allah menurunkan firman-Nya dengan lafaz istauqada karena Allah melihat kepada lafaz alladzi. Kamatsalil ladzi istauqada. Kalau lafaz alladzi berarti huwa. Ya. Dan pada firman-Nya Allah zahaballahu binurihim dengan cahaya mereka. Mereka alladzi. Kenapa jadi hum? Oh, di binurihim, di firman Allah binurihim, Allah lebih memperhatikan maknanya. Nah, itu. Bermula sifat mereka itu seperti sifat, mestinya kan orang-orang di sini kan, hum kan. Alladzi istauqada, pakai istauqada karena melihat kepada lafaz alladzi. Zahaballahu binurihim, kemudian menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka alladzi. Kenapa pakai him? Jadi maksudnya alladzi ini jamak, umum maknanya. Walaupun tulisannya alladzi, maknanya alladzi. Nah, itu. Memperhatikan ini Allah pada mengifratkan lafaz istauqada akan lafaz alladzi. Dan pada firman-Nya Allah zahaballahu binurihim, maknahu akan maknanya alladzi. Ya. Qauluhu auqada asyara bidzalik, mengisyarah yang musannif dengan demikian ucapan auqada ila annasina wa ta'a zaidatani, kepada bahwa sungguh sin dan ta itu zaidah keduanya, la lit talab, bukan untuk talab. Istauqada bukan artinya mencari untuk menyalakan api, bukan artinya berusaha untuk menyalakan api, bukan. Kenapa? Menuntut menyalakan itu. Iya. Li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'na itu la yalzam, tidak lazim dari mencari oleh menyala dengan fi'il. Kita mencari untuk menyalakan, kan belum tentu menyala, Ustaz kan? Bisa menyala, bisa tidak. Kita berusaha untuk menyalakan, bisa menyala, bisa tidak. Tapi yang dimaksud di sini menyala dengan sebenarnya. Makanya auqada. Ya, itu maksudnya untuk mubalaghah. Jadi auqada. Maksudnya seperti orang yang benar-benar telah menyalakan api. Bukan yang berusaha untuk menyalakan. Kalau berusaha menyalakan, bisa menyala, bisa juga tidak. Fi dhulmatin syadidatin, dalam kegelapan. Artinya kegelapan yang berat. Menyalakan ia akan api dalam kegelapan yang benar-benar gelap. Dhulmah. Wahya, dianya kegelapan yang syadidah itu dhulmatul laili, kegelapan malam, wasahabi, kegelapan awan hitam, warraihi, kegelapan angin, ma'al matar, bersama hujan. Ya. Qauluhu falamma adha'at. Ya, maka manakala menyala anarat, menerangi ianya api. Falamma adha'at. Al-idha'atu an-nurul qawiyyu. Jadi beliau di sini pengen mendefinisikan idha'ah, masdar dari adha'at. Bermula idha'ah itu cahaya yang kuat. Jadi berarti anarat artinya menerangi ia, sangat terang. Adha'at. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an. Dia Allah itu allazi yang telah menjadikan ia akan matahari dhiya'an, bercahaya. Jadi cahaya matahari pakai dhiya, berarti terang banget. Wal qamara nuran, menjadikannya Allah akan qamar akan sebagai nur ya. Jadi nur itu berarti lebih apa namanya? Lebih umum, cahaya lah. Cahaya. Kalau dhiya itu mesti cahaya terang. Tapi kalau nur cahaya bisa terang, bisa enggak. Tapi kelihatannya di sini tidak terang karena bulan. Artinya dia lebih khas. Nah, tapi kita lihat dulu nanti ya. Kelihatannya seperti itu. Faqauluhu anarat. Maka bermula ucapannya syarih anarat, menerangi ianya api, ay nuran kawiyan, akan cahaya yang kuat. Wal fa'u litartib wa ta'qib, dan bermula fa itu litartib ta'qib. Falamma adha'at fa tartib ta'qib. Kenapa tartib ta'qib? Li'annal idha'ah ta'qibul iqad. Karena idha'ah menerangi itu apa namanya? Menyertai ia akan ikat. Mengiringi ia akan ikat. Begitu dinyalakan langsung menerangi. Qauluhu ma haulahu yahtamilu annama nakiratun mausufatun. Muhtamilah bahwa sungguh ma itu nakirah mausufah. Ma nakirah mausufah. Wa haulahu sifatun, bermula haulahu itu sifat. Wadhamiru, dan bermula dhamir itu kembali kepada muqid, alal muqidilin nar, kepada orang yang menyalakan bagi api. Jadi kembali ke mafhum ya. Manakala menerangi ianya api akan apa saja, kalau ma nakirah. Akan apa saja yang ada di sekelilingnya orang yang menyalakan. Jadi manakirah kan umum apa saja.
Wa fa'ilun adha'at dhamirun ya'udu 'alan nar. Dan bermula fa'il adha'at itu dhamir yang kembali ia kepada api. Menerangi ianya api. Wa yahtamilu annama ismu mausul, dan muhtamilah bahwa sungguh ma itu isim mausul. Kalau isim mausul kan ma'rifah ya. Jadi berarti ma ini makna khusus. Wah, dan muhtamilah bahwa sungguh ma itu isim mausul, dan bermula haulahu silatun. Haulahu jadi silat mausul. Bahwa dan dianya ma mausul tadi itu sifatun li mausufin mahdhufin. Itu menjadi sifat bagi mausuf yang mahdhuf. Takdiruhu bermula takdirnya mausuf itu al makanul ladzi haulahu. Jadi kalau ma ini isim mausul bermakna alladzi ada mausuf mahdhuf. Falamma adha'at, maka manakala menerangi ianya api, al makanal ladzi, akan tempat yang ada di sekitar dia. Nah, itu bedanya mausul dan mausuf. Titik Ustaz. Nah, titik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, itu pada yang ra'i bil afrodi labza alladzi. Ini maksudnya untuk menegaskan karena sebelumnya ada dhamir masaluhum, itu jamak itu. Ya. Maunya Masaluhum mestinya kalladzina kan? Ah. Masaluhum kamasalil ladzina. Tapi Allah menulisnya alladzi. Jadi kalau menulis alladzi berarti lafadznya mufrad. Kemudian istauqada berarti lebih memperhatikan kepada lafadz alladzi. Di depan Allah menyatakan nurihim, kok jadi jamak lagi? Oh, him ini berarti alladzi yang di atas tadi walaupun lafadznya mufrad, yang dimaksud maknanya alladzina. Sebagaimana hum sebelumnya, masaluhum kan? Jarang Ustaz. Kalau alladzina jarang itu diperhatikan lafadz apa? Makna lafadz. Yang sering mausul man kan, kayak man, ma, itu baru kembali ke lafadz mufrad, kembali ke makna umum. Kalau alladzina kan mausul nas dia Ustaz. Jelas alladzi mestinya mufrad kan? Tapi di sini mungkin pengecualian. Alladzi juga kadang-kadang seperti man. Mestinya kan kalau kita ya, kalau susunan kita nggak paham ini bahasa Quran paling fasih. Tapi kalau kita yang ini, masaluhum kama salimanis tauqada, pasti man di sini kan, biar umum. Tapi bisa saja maksud Allah perumpamaan mereka itu seperti perumpamaan satu orang. Jadi namanya peribahasa mestinya. Kalau ini kita artikan peribahasa kan cukup satu, saya kan. Yang lain disamakan dengan dia semua. Tapi kata Syekh Jalal di sini justru masal ini bukan peribahasa. Bukan perumpamaan seperti prabahasa. Tapi perbandingan. Syabih contoh. Seharusnya istauqada apa istauqadu? Kayak istauqadu boleh. Enggak, kalau istauqadu pakai waw berarti yang dilihat makna alladzi. Tapi karena di sini istauqada berarti kembali ke lafaz alladzi. Him di sini kembali ke makna alladzi, kembali tetap ke alladzi. Tapi yang dilihat maknanya. Enggak dilihat lafaznya. Gimana muskilnya, Ustaz? Ya itu aja, mengembalikan mufrad lafaz makna jamak atau sebaliknya. Mufrad jamak pada lafaz, mufrad pada makna gitu kan maksudnya Tengku. Ya. Apa kira-kira faedah yang tersimpan di situ Tengku ya? Nah, itu yang belum kelihatan Ustaz nih. Belum kelihatan, masih gelap nih. Masih hujan, Ustaz. Masih remang-remang Ustaz. Faedah di sini masih mendung. Oh, masih mendung. Waktu Indonesia bagian tengah ya? Wita. Oh, Wita. Oke. Nah, itu makna tersembunyi belum kelihatan Ustaz. Likulli harfin katanya makna dhahirun wa batinun ya. Lanjut Ustaz. Qauluhu wastadfa'a. Nah, siapa mau baca? Ustadz Depra mau baca? Qauluhu istadfa'ah.
Coba Ustadz Fikri dipersilakan siapa? Buat barokahnya. Saya nggak Tadi udah kelihatan. udah dari Aceh ya, Lombok, Aceh, terus mana lagi tuh Gun ya? Satu kabupaten satu aja Ustadz. Oke, berarti kita balik ke dekat-dekat sini aja lah. Kiai Mustari. Tangerang. Tafadhal Syekhuna bil qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wastadfa'a ay imtana alamal bardi. Qauluhu wa amana mimma yakhafuhu ay min aduin wa siba'in wa hayatin wa ghairi dzalika mimma yadhur. Wa hina idzin faqad tammalahun naf'u binar. Qauluhu binurihim al-dhamiru ala mutaqaddimin qamnan fi qawlihi walamma adha'at. Idil makna anarat ala haddin i'dilu huwa aqrabu littaqwa walam yakul bidawihim isyaratan ila idamin nuri bil kulliyah bi khilafi ma law ubira bil qawi li annahu la yalzamu bin nafil akhassi nafyal a'ammi wal ba'ul ta'diyati kal hamzati walidzalika dakhalat alal maf'uli wala tastalzimul ba'ul sahabat kal hamzati fadhahabat Azhabtu. bizaidin Ya. bizaidin mislu adhabat zaidan khilafan lil mabladi haitsu ja'alaha tufidul musahabat wa rudda alaihi bi hadhil ayati istihalatil musahabati fiha wa qawluhu wa tarakahum akun ala dhahab qawluhu fi dhulumatin ay salasu dhulumatin al-lailu was-sahabu war-rihu ma'al maqari qawluhu ma haulahum hadza huwa maf'ulun maf'ulu yubshiru wa qawluhu mutahayyirin halun min adh-dhamiri fi tarakahum qawluhu fakadzalika asyara bidzalika ila halil musyabbahi wa humul munafiquna wa qawluhu amanu bil qasri bidul khawfi ay haisu aslamu bi alsinatihim wa lam tu'min qulubuhum faqad amanu minal qasri wasiddi wan taba'u apa Ustaz? Wan taba'u Nggak kelihatan ini. Bi akhdhi kayaknya. Bi akhdil ghanaimi. Ya. Bi akhdil ghanaimi waz zakati wa idza matau faqad dhahaballahu bi nurihim falam ya'manu minan nari walam yantafi'u bil jannah wa tarakahum fi dhulumati salatin dzulmatul kufri wan nifaqi wal qabri wal jami'i bainahuma annal intifa'a wa dhaf'al maqari fi kulli syai'in qalilun thumma yazud. Oke Ustaz, syukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wastadfa'a, menghangatkan diri ia. Imtana'a anhu alamul bardi, ya terhalang darinya seorang oleh pedihnya kedinginan ya.
Wa amina, qauluhu wa amina mimma yakhafu, aman ia dari apa yang takut ia akannya, min aduin, dari musuh, sibaen binatang buas, wahayatin dan ular-ular, wa ghairi dzalik, dan lain-lain, mimma yadhuru, dari apa saja yang memudaratkan ia. Wahina idzin, dan di ketika itu, faqad tamalahun naf'u binnar, maka sungguh telah sempurna baginya si mukit, orang yang menyalakan api, maka sungguh sempurna baginya oleh manfaat dengan api, ya. Maka manakala menerangi ianya api akan tempat di sekitar dia, si mukit, maka melihat ia dan menghangatkan diri ia, aman ia dari apa yang ia takutkan. Zahaballah, menghilangkan oleh Allah cahaya mereka. Cahaya mereka. Mereka, si mustauqid, ya, si alladzina. Jadi ini rada aneh ini. Qauluhu binurihim. Bermula firman Allah binurihim. Ad-dhamiru a'idun ala mutaqaddimin dhamna. Bermula dhamir itu kembali ia kepada yang terdahulu. Nisbah kandungan. Artinya yang terdahulu dalam kandungan. Bermula dhamir itu kembali kepada yang terkandung, yang terdahulu fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah, falamma adha'at. Nah, ini kan him tadi kembali ke alladzina, ya kan? Di sini kenapa jadi beda lagi? Bermula dhamir itu kembali kepada yang terdahulu, nisbah terkandung dalam firman-Nya Allah, falamma adha'at. Maka manakala menerangi ianya api, niscaya menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka. Dhamir kan dhamir humus ya. Mestinya kembali kepada alladzi, udah dibahas di luar. Idzil makna anarat, karena bermula makna itu anarat. Adha'at itu maksudnya anarat, karena bermula makna itu anarat, ala haddi, di atas had, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu, berbuat adillah oleh kalian. Huwa, kalau huwa di sini kembali ke kandungan i'dilu, kembali ke masdar i'dilu. Huwa, dianya adil itu aqrabu littaqwa. Dianya adil itu lebih dekat bagi takwa. Tapi di sini kan beda, Ustaz, ya. Di sini bukan dhamir seperti ini, tapi hum ini. Hum kembali ke alladzi. Gimana itu, Ustaz? Kayak nggak ada hubungan menurutnya. Kan tadi di luar beliau sudah menyatakan, zahaballahu binurihim, atfa'u, memadamkan ianya Allah akannya cahaya. Wa jumi'ad dhamiru, ya, dan dijamakkan akan dhamir karena memperhatikan bagi makna alladzi, berarti him ini kembali ke makna alladzi. Oke. Sudah selesai, ya. Kemudian kenapa lagi di qauluhu ini bermula dhamir itu kembali kepada yang terdahulu, nisbah yang terkandung dalam firman-Nya Allah, falamma adha'at. Dhamir yang mana maksudnya, Ustaz? Apa di domir adha'at ini domir hiya gitu Tengku, ya? Dhamir hiya. Domir huna gitu Tengku. Apa gimana? Enggak, dhamir di sini kelihatannya kan dhamir hum, kan? Enggak ada dhamir lain, qauluhu binurihim, bermula dhamir. Berarti kan dhamir hum ini. Iya. Enggak bisa ini kembali ke adha'at. Beliau memberikan contoh, i'dilu kan beda. I'dilu huwa aqrabu. Berbuat adillah kalian. Bermula dianya keadilan. Ini masuk kan? Kembali ke dhamna, ke kandungan i'dilu. Kalau hum kembali ke kandungan adha'at, enggak sah. Nah, berarti kalau ini adha'at di takwil masdarnya gimana Tengku tuh? Kan mananya nur itu, ya. Idha'ah kan 23? Hah? Idha'ah. Nah, terus itunya apa tuh domirnya? Kalau di idopin ke domirnya, itu domirnya apa itu? Iya. Iya kan kalau di mudakarin hum juga Tengku. Misalkan dhamir ini kembali ke masdar idha'at, binuriha mestinya kan? Iya, artinya kalau di mudakarin kan hum juga Tengku. Kalau huna gitu. Biasanya kalau mu'anas itu kullu jam'in mu'anas ini Tengku. Ini adha'at, masdarnya idha'ah. Kalau kita mau kembali dhamir berarti pakai hiya, sebagaimana i'dilu kan takwilnya adlun. Berarti pakai huwa. I'dilu, al-adlu akrabu littaqwa, kan gitu, Ustaz.
Iya. Jadi al-idha'ah binuriha, dengan cahayanya idha'ah misalkan. Tapi ini membingungkan ini. Ya. Kalau api itu musanna apa mudzakkar tuh? Musanna, tasniyah api. Anarat. Iya, taknis bukan tasniyah maksudnya. Iya. Ini jadi PR Ustaz nih kayaknya ini kita tanya sama siapa ya? Kayak pakai ilmu getuk aja tunggu ini. Nggak paham ini. Oke Ustaz. Dah. Binurihim. Walam yakul bidau'ihim. Dan tidak mengatakan ianya Allah bidau'ihim. Isyaratan, karena mengisyarah ila in'idamin nuri bi kulliyah, kepada tidak adanya cahaya sama sekali kulliyah. Mestinya kan bidau'ihim Ustaz, karena falamma adha'at kan. Falamma adha'at zahaballahu bidau'ihim, biar nyambung. Adha'at tu. Tapi falamma adha'at justru zahaballahu binurihim. Kenapa tidak mengibaratkan? Tidak mengatakan ya Allah bidau'ihim, karena mengisyarah kepada hilang cahaya sama sekali. Ketika Allah padamkan, zahaballah, Allah hilangkan semua cahaya. Bi khilafi malau ambara bitu, dengan sebaliknya jika mengibarat ya Allah dengan tu. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak lazim daripada nafi khas oleh nafi a'am. Jadi du ini khas, cahaya besar. Kalau Allah menyatakan kemudian Allah menghilangkan cahaya besar mereka, ada kemungkinan masih tersisa cahaya kecil. Ini yang dihilangkan semua cahaya, kecil juga hilang kan? Apalagi yang besar. Nah, itu. Jadi du ini lebih khusus. Nur lebih umum. Kalau yang umum nafi gimana? Karena tidak lazim daripada nafi akhas, nafi am. Kalau nafi am, nafi khas kan? Iya, iya. Ya, ini benar berarti. Karena sungguh hal yang itu tidak lazim daripada nafi akhas oleh nafi am. Kalau Allah menuliskan bidau'ihim, ini nafi khas. Bisa saja am nggak nafi, tapi kalau nur am. Wal ba'u lita'diyah kal hamzati, bermula ba itu untuk muta'adi sama seperti hamzah. Zahaballahu binuri, bi itu bi ta'diyah. Zahaba fi'il lazim, untuk muta'adinya pakai ba, sama seperti hamzah. Hamzah juga untuk muta'adi, zahaba azhaba. Karena ba itu untuk muta'adi, falizali, karena itu dakhalat ala maf'ul, masuk ianya ba kepada maf'ul, yaitu nur. Zahaballahu binurihim ay adhaballahu nurahum. Wala tastalzimul ba'ul musahabata kal hamzati, dan tidak meminta lazim, tidak melazimkan oleh ba akan musahabah, akan makna menyertai, sama seperti hamzah. Ketika satu fi'il lazim kita tambah ba untuk muta'adi, tidak berarti ba itu menunjukkan kepada arti musahabah, menyertai. Sama seperti hamzah, hamzah juga tidak menunjukkan kepada musahabah. Di sini beliau pengen membantah. Ada ulama yang menyatakan kalau ba itu musahabah. Beda. Muta'adi dengan ba dengan muta'adi dengan hamzah beda, kata beliau. Kalau muta'adi dengan ba ada makna musahabah. Beliau menafikan. Tidak melazimkan oleh ba akan musahabah. Sama seperti hamzah. Contoh. Fazahabtu bi Zaidin mislu adhabtu Zaidan. Maka bermula ucapan zahabtu bi Zaidin itu sama juga adhabtu Zaidan. Aku pergi, aku bawa pergi akan si Zaid. Zahabtu bi Zaidin, aku bawa pergi akan si Zaid juga. Jadi ada ulama yang menyatakan kalau zahabtu bi Zaidin beda. Zahabtu bi Zaidin artinya aku pergi berbarengan dengan si Zaid, ada musahabahnya. Kalau adhabtu Zaidan nggak ada musahabah. Beliau menafikan, sama aja. Nah ini khilafan lil mabarradi. Khilaf qultu qaulan khilafan ya. Khilaf bagi Syekh Mabarrad. Haitsu ja'alaha tufidul musahabah. Sekira-kira menjadikan ianya mabarat akannya ba, hal keadaan ba memberi faedah yang musahabah. Kalau menurut Mabarat, kalau muta'adi dengan ba ada makna musahabahnya. Warudda alaihi bihadil ayah, dibantahkan kepadanya Mabarat dengan ini ayat. Listihalatil musahabati fiha, karena mustahil musahabah dalamnya ayat. Zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka hilang. Apakah Allah hilang juga? Enggak kan? Nah, karena hilang pergi sifat makhluk, enggak boleh ada pada Allah. Nah, mungkin Tengku kembali ke itu tuh doa Tengku. Mungkin maksudnya gini ya. Karena di situ kan seperti kalau ayatnya kan
Falamma adha'at ma haulahu. Nah, adha'at kalau humnya mungkin ke haulahu ini Tengku, karena hu itu tadi kan kalau mura'atul makna kan dia jamak Tengku. Tadi kalau mura'atul lafzi kan dia mufrad, tapi kalau mura'atul makna kan memang jamak itu. Nah, hu di sini itu. Hu ini. Iya, jadi do'unya ke adha'at, nah, tapi cahayanya kan maksudnya kan haulahu kan cahaya di sekeliling mereka kan. Ma haulahu ya. Humnya Iya. ini kan hum juga maknanya Tengku ya. Hum juga coba. Maka manakala menerangi ianya api akan tempat yang ada ianya tempat di sekitarnya si mukit, di atasnya mereka ya, hum ya. Iya, hum kan itu. Ah. Kemudian menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka hu ini. Iya. Kemudian cara pasangnya mana tadi? Bermula damir itu kembali kepada mutaqaddam, damir hum. Kembali kepada yang terdahulu yang terkandung dalam firman Allah falamma adha'at ma haulahu. Maka manakala menerangi ia akan ma yang di sekitarnya orang, kemudian menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka hanya orang. Aneh Ustaz kalau damir kembali ke damir kan? Ya maksudnya kan memang di situ kan ada dua versi ya. Kadang secara lafzi dia mufrad, tapi secara maknawi dia jamak gitu kan. Iya. Ya kan seperti binurihim kan, nah seharusnya binurihi juga kan, nggak binurihim kan. Di sini karena tadi sudah ada dijelaskan pertama, karena ini kembali domer nggak mungkin kembali ke domer. Domer kembali ke isim ya kan? Iya. Jadi him ini kembali ke alladzi karena melihat maknanya. Huwa kembali ke alladzi melihat lafaz. Adapun hu ini oke juga. Hu di sini kembali ke alladzi boleh. Boleh kembali ke alladzi, tapi maknanya kan tetap hum karena alladzi hum maknanya kan. Ma yang ada ya di sekitarnya orang-orang itu. Kalau gimana Ustaz? Kacau ini. Masalahnya nanti ke depannya juga jamak lagi tunggu wa tarakahum bi zulumati la yubsirun. Nah, di depan nggak ada masalah aman Ustaz, karena udah ada binurihim sekali wa tarakahum udah cocok. Karena situ kan ada bahasa zimnan gitu Tengku. Dimnan kandungan berarti tidak secara lafziah zimnan aja gitu. Makna maksudnya. Iya. Oke Ustaz, itu setuju. Tapi kalau kita lihat perbandingannya, mesti kembali ke masdar. Ya, yang maksud bukan haulahunya kan, ke adha'atnya. Karena perbandingan i'dilu huwa. Adha'at hiya kan gitu. Nah. Gimana Ustaz? Ya kalau secara mana kan memang adha'at diganti jadi nur gitu kan. Anarat. Nur. Berarti kembali ke nur Ustaz ya? Iya. Adha'at anarat. Anarat berarti inarah. Kita buang tanya jadi inar Ustaz, nur. Iya. Kita olah lah, kita olah. Iya. Nah Tengku, saya kayaknya ada yang agak beda di atas yang masaluhum itu Tengku. Iya, gimana Ustaz? Masaluhum ini di sini, kalau di situ bidor, tapi kalau sini ya dribu ya Tengku. Di qauluhu bagaimana? Di masaluhum lama bayana qabaihum wa akibat amrihim. Yang pertama kali kayaknya. Pas masaluhum itu. Oh, kelewat Tengku itu. Di bawah ini Tengku, di bawah yang kotak ini di bawah. Iya, masaluhum tadi yang mana ya? Matan pertama yang dibaca begitu. Yang pertama kali baca Tengku mana ya? Lama bayana. Lama bayana qabaihum wa akibat amrihim syura'a. Iya, saya ibu ya. Coba tafsir Ustaz. Lama bayana qabaihum wa akibat amrihim syura'a yadribu kalau saya. Ya, di sini bi. Bidarbi ya. Yadribu juga boleh kan? Iya. Akhadha yatakalamu kan biasa Ustaz. Iya. Lama anhal kalamu ya kan? Syara'a yatakallamu. Masuk ianya musaneh hal keadaan musaneh berbicara ya. Syara'a yadribu boleh. Memasuki ianya Allah hal keadaan Allah itu yang membuat perumpamaan. Kalau yadrabu amsalahum kan? Bidarbi amsalihim. Nah, ini kalau kelihatan. Di sini di Ustadz pikir kan pihi tuh ya. Pihi ya. Pihi Ya. Kembali kemana domirnya tuh? Ke amsal. Bisa itu kan mufrad ke amsal kan jamak tuh ya. Bisa kembali situ. Enggak apa-apa jamak taksir Ustaz, bebas kan? Enggak apa-apa.
Enggak, kalau saya begini, sebab tadi itu kan ada boleh itu secara hukum gitu, seperti i'dilu huwa aqrabu littaqwa kan bisa secara hukum kan bisa kembali ke dorbinya gitu kan. Ya. Ya seperti i'dilu tadi. Ini dulu. Saya masih merasa belum ini Ustaz, belum mantap ini di ini. Aboat. Iya, masih abdomir ini aidun masih nanti harus kita cari dulu Ustaz ya sampai diterima. Emang ada bahasa dimnannya itu Tengku tuh yang agak beda sih kan. Iya, jadi enggak kayak aid biasa. Kalau aid biasa kan langsung, ini kan dimnan fi qaulihi. Jadi dalam kandungan gitu. Ini bahasa kita kembali ke mafhum Ustaz ya, bahasa lain ya. Seperti itu, iya. Bukan secara letterlek kembali ke domirnya gitu. Iya. Nggak perlu dicari lafaz di belakang, nggak bakal ketemu ya. Jadi mafhum. Oke, Mafhum Ustaz. aja gitu. Oke. Oke, kita lanjut dikit lagi Ustaz. Qauluhu wa tarakahum artinya meninggalkan ya Allah akan mereka ataupun ala zahaba. Qauluhu fi dhulumatin dalam kegelapan-kegelapan salasin dalam kegelapan yang tiga. Yang mana tiga? Dhulmatil laili kegelapan malam, wasahabi kegelapan awan, waraihi kegelapan angin, ma'al matar bersama hujan. Qauluhu ma haulahum. Hadza huwa maf'ul yubsirun. Bermula ini itu dianya ini maf'ul yubsirun. Mana yubsirun? Mana kata yubsirun di luar? Oh ini la yubsirun ya. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsiruna ma haulahum ya. Ma haulahum maf'ul yubsirun ya. Oke. Jadi ma haulahum ini bermula dianya ini maf'ul yubsirun. Qauluhu mutahayyirin halun minad dhamir, hal keadaan mereka itu yang heran. Dhamir pada tarakahum, meninggalkan ya Allah akan mereka, hal keadaan mereka itu mutahayyirin, bingung. Qauluhu fakadzalika. Artinya asyara bidzalik mengisyarah yang musanah dengan demikian ila halil musyabbah kepada hal orang yang diserupakan yaitu orang munafik. Qauluhu maka demikian pula orang munafik. Nah, fakadzalika. Qauluhu amanu bil kasri. Amanu bukan amanu. Amanu pendek. Bil kasri dengan pendek. Diddul khaufi. Nah, bukan beriman di sini ya, merasa aman. Amanu, aman mereka dengan pendek diddul khauf, dianya aman itu lawan takut. Hai su aslamu bi alsinatim, ketika mereka Islam dengan lidah mereka, walam tu'min qulubuhum dan tidak berimanlah oleh hati mereka, fakat amanu, maka sungguh mereka aman minal qatli dari dibunuh, wasabi ditahan, wan tafa'u dan mereka mendapatkan manfaat bi akhdil ghanaim dengan mendapati ghanimah dan zakat. Fa idza matu maka bila mereka mati fakat zahaballahu binurihim maka sungguh telah menghilangkan oleh Allah cahaya mereka, falam ya'manu maka mereka tidak aman dari neraka nanti di akhirat, walam yantafi'u bil jannah dan mereka tidak mendapatkan manfaat dengan surga. Wa tarakahum fi dhulumatin salasin dan meninggalkan yang Allah akan mereka dalam kegelapan tiga di akhirat. Yang mana kegelapan tiga? Di akhirat dan di dunia. Nah, dalam meninggalkan yang Allah akan mereka dalam kegelapan yang tiga, dalam tiga kegelapan. Dzulmatil kufri, kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan, dan kegelapan kubur. Nah. Nah. Ini gimana lagi wal jami'? Wal jami'u bainahuma annal intifa'a wa daf'al madari fi kulli syai'in qalilun summa yadhhabu. Bermula yang mengumpulkan di antara keduanya. Keduanya apa Ustaz? Ya, nur itu kan Tengku, nur dunia dan nur akhirat Tengku. Nur dunia dan nur akhirat. Kegelapan dunia dan kegelapan akhirat. Bermula yang mengumpulkan antara keduanya itu bahwa sungguh mendapatkan manfaat dan menolak mudarat dalam tiap sesuatu itu sedikit, kemudian hilang ianya manfaat. Oh, mungkin ini kia itu tuh ya, majaznya mungkin tuh ya. Jami'nya gitu ya, majaznya kali ya. Oh. Sabihnya Ya, gitu, tasabuhnya gitu. Ya, tadi kan di atas isyarah kepada hal musyabbah ya. Musyabbah bih kan harus ada wajah syabah Ustaz ya. Iya. Jadi jami' ini wajah syabah.
Orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Orang menyalakan api dapat manfaat sedikit. Orang munafik juga dapat manfaat sedikit di dunia. Nah, apa persamaan orang munafik dengan orang yang menyalakan api? Wal jami'u bainahuma. Dan bermula yang mengumpulkan antara keduanya musyabbah dan musyabbah bih. Wah, sungguh mendapatkan manfaat dan hilangnya mudarat dalam segala sesuatu itu sedikit doang. Kemudian hilang ya. Nah, orang menyalakan api ada manfaatnya. Tapi dikit doang, begitu api padam udah. Begitu juga orang munafik, manfaatnya ada. Dikit doang di dunia. Begitu meninggal, udah hilang. Nah, itu baru nyambung. Nah, ini benar. Wal jami'u artinya wajah syabah. Iya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Izin keluar. Ngantar sekolah. Oke, Ustadz Saiful. Begitulah Ustadz, ini udah titik kan, udah ayat yang berbeda. Masya Allah. Bagaimana Ustadz dari Irwan? Ada komentar dan tanggapan? Belum ada nih tentu. Kalau topi udah, jangan topi miring Ustadz, bahaya. Toatan aja ini. Allah a'lam bissawab wal marji' wal ma'ab.